Lumayan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Ais sudah mau saya wawancari. Jadi agenda hari ini kita akan mewawancarai Ais sebagai interpreter, dan ini untuk kebutuhan kuliah saya dengan matkul interpreting. Nah, uh, mungkin aku minta izin ke Ais dulu ya untuk rekam dan di-upload di YouTube kemungkinan ya untuk penilaian ini. Boleh ini kita awali, mungkin perkenalan dulu ya dari aku ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Dinda Kurnia Ramahani, biasa dipanggil Dinda, dan aku dari mahasiswi PBI Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Boleh dari Ais perkenalan singkat? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Dinda. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Aisyah Nurul Hafida, biasa dipanggil Aisyah. Aku mahasiswi pendidikan luar biasa dari Universitas 11 Maret Angkatan 21. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Ibu. Uh, Kamu itu seorang interpreter kan? Uh, nah, dulu tuh bahasa yang pernah diterjemahin itu apa selama ini? Oke, jadi kebetulan aku di Prodi Pendidikan Luar Biasa, jadi bahasa yang pernah aku terjemahin itu bahasa isyarat, gitu. Sign language untuk teman-teman tuli. Hanya berlaku di teman kuliah aja banget. Ya, Kira-kira tuh kamu udah berapa lama melakukan penerjemahan gitu? untuk berapa lamanya untuk ngobrol sendiri sebenarnya udah dari semester awal waktu perkuliahan. Cuma ini baru lancar banget dan emang ada kursus sendiri itu pertengahan tahun ini. Jadi mulai bulan Juli akhir itu sudah mulai lancar dan bisa sih. Juli tahun ini ya? Iya, pertengahan ini. Oke. Terus pengalamannya sebagai juru bahasa tuh kamu gimana? Untuk pengalamannya, yang pertama kan ngobrol sama teman-teman tuli ya, terutama ya Mbak. Terus eh banyak banget ternyata eh kayak kosakata atau bahasa isyarat yang emang beda. Kayak satu teman ke teman yang lain itu bahasa isyarat yang digunakan beda karena ada dua jenis kan, Sipi sama Bisindo. Nah, kebetulan temanku ini pakai Bisindo. Cuma aku pernah menemui di mana dia pakainya Sipi gitu. Terus juga bahasa per daerah, bahasa isyarat itu juga ternyata berbeda. Nah, misal dari aku sendiri dari daerah Demak atau daerah Semarang, itu udah beda. Terus masuk ke wilayah Surakarta, itu ternyata beda lagi, walaupun emang dasarnya bahasa isyarat itu sama kayak misal gerakan tangan abjad itu sama. Cuma waktu udah mulai ngobrol banyak, itu kadang mereka masih ada yang pakai bahasa ibu atau memang di daerahnya itu bahasanya seperti itu gitu. Hmm. Kamu tahu nggak hal-hal yang kayak boleh dilakukan atau nggak boleh menerjemahkan bahasa isyarat gitu? Oke, kalau yang pertama yang boleh dilakukan terutama ya emang kita harus buka masker. Kan waktu tahun-tahun kemarin kita masih pakai masker tuh kan karena COVID atau yang lain-lain. Nah, untuk ngobrol sendiri sama teman tuli entah atau nerjemahin bahasa isyarat gitu, kita harus buka masker. Nah, terus uh, harus dengan gerakan yang tepat. Jadi, semisal A, B, C gitu kan, kayak A, terus habis itu B gitu. Ada ininya sendiri apa?
gerakannya itu harus jelas dan bisa dilihat sama teman tuli. Jadi nggak asal gerak-gerak tangan aja. Terus habis itu juga gerak bibir itu juga sebenarnya perlu. Kayak misal kita harus memperjelas dalam kita ngobrol, Kak. Walaupun mereka makainya bahasa isyarat, kita juga sebenarnya perlu make bahasa apa namanya bibir ini gitu loh. Karena nggak semua teman tuli itu tuli total. Karena kan ada yang mereka masih mempunyai sisa pendengaran gitu kan. Terus habis itu yang tidak boleh lagi kita terlalu memakai banyak perhiasan tangan. Nah, karena perhiasan Kenapa? tangan itu misal kayak terlalu banyak gelang atau jam cincin gitu kan. Mungkin itu bisa kayak mengalihkan perhatiannya teman tulis sendiri karena kita fokus melihat gerakan tangan. Nah, mungkin kayak gitu. Terus saat ngobrol juga kita berhadapan-hadapan langsung dengan teman tuli. Jadi enggak lihat ke arah lain, enggak yang misal orangnya di depan kita, tapi kita ngobrolnya sambil nengok ke sana, sambil nengok ke sini gitu. Karena emang kita fokusnya bicara sama dia, dia juga fokus ke apa yang kita omongin, apa yang kita gerakin, jadi bisa saling tangkep buat ngobrolnya kayak gitu. Terus juga yang utama itu saling menghormatin aja sih, karena kan seperti yang aku bilang sebelumnya, kita beda daerah, beda bahasa isyaratnya beda gitu kan. Ada yang kosakatanya ini, bahasa isyaratnya ini, daerah lain bahasa isyaratnya A, terus kosakatanya B gitu. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Kalau misal memang kita belum paham apa yang mereka obrolin ke kita, apa yang belum kita paham itu kita nggak apa-apa tanya langsung, nggak misal, bentar-bentar, itu tadi artinya apa ya? Terus kalau misal mereka terlalu cepat atau gimana, mungkin kita bisa bilang nggak minta tolong atau permisi boleh pelan nggak biar kita tahu tuh artinya apa. Kalau dari aku sendiri eh, dari teman tuli terutama ya karena aku ada teman tuli juga sempat tanya-tanya kalau misal kita tanya banyak gini-gini kalian sebenarnya kerepotan nggak sih kalian gini-gini nggak sih malah mereka justru mereka seneng kayak ditanyain karena eh, apa ya nggak nggak semua orang kan bisa bahasa isyarat gitu kan ya. Terus untuk em, juru bahasa isyarat sendiri itu sebenarnya ada etikanya. Yang pertama itu pakai item-item. Jadi kayak semisal Mbak Dinda sering lihat di kayak TV gitu kan berita. Biasanya di pojok sebelah kanan bawah itu kan ada kayak juru bahasa isyarat kan yang pakai bahasa isyarat. Nah, itu dia pakainya item-item. Nah, karena emang Itu fungsinya gimana? buat apa dia pakai itu? Fungsinya yang pertama memang untuk agar mereka tuh fokus aja ke mimik wajah kita gitu loh. Oh, Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang eh misalnya bentuk-bentuk apa gitu kan, bisa aja kan kealih perhatiannya atau misal make up yang terlalu minor atau misal kita pakai lipstick yang tebel atau apa gitu kan bisa aja ngalihin perhatian jadi nggak fokus buat nerjemahin kayak gitu. Mungkin eh, itu aja sih sebagian kecil yang boleh dan tidak boleh ya, Mbak, yang setahu saya. ada nggak kamu kayak tadi kan memang sempat disinggung kan agak kesulitan atau mengulang gitu kalau misalnya ngobrol sama mereka gitu. Tapi ini nggak saking susahnya kamu sampai nggak tahu kata-kata itu gitu dalam ber menerjemah mereka gitu. eh iya, kadang untuk ini aja sih lebih ke misal kita kalau bahasa Indonesia yang biasa kan ada kata imbuhan. Misal Hmm. eh melakukan terus apa lagi menggambar atau
apa gitu kan. Banyak ada kata tambahan imbuhan gitu, itu sebenarnya bisa pakai bahasa isyarat CP. Tapi karena dari aku sendiri, aku eh, bisanya pakai Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, bukan yang CP, itu agak susah. Terus juga kalau misal eh, dalam penulisan kalimat pun sebenarnya berbeda. Kayak misal kita kan kalau bahasa Indonesia SPOK gitu ya Mbak. Nah, dari teman tulis sendiri tuh mereka berbeda. Jadi, misal aku mau makan hari ini, gitu kan. Jadi, dia kayak misal di teks kadang tuh kalau kita WA-an atau apa, kadang kata kata-katanya itu ada yang kebolak-balik. Misal, aku hari ini makan. Terus kalau enggak, aku cuma cuma aku makan gitu kan. Makan sudah. Karena artinya misal sudah makan gitu kan. Tapi dia makan sudah atau apa. Jadi mungkin itu sih yang awal-awal dulu yang masih bingung atau apa. Jadi kalau misalnya nerjemahin susah kalimatnya terlalu panjang ya. Kita ini aja kayak dibuat kompleks aja gitu loh kayak kalimat utamanya apa gitu kan. Misal menggambar di samping danau atau misal apa gitu kan. Jadi cuma gambar di danau atau apa gitu. Hmm. Cuman kamu kalau misalnya mereka pakai bahasa isyarat, kamu langsung bisa terjemahin gitu kayak pakai bahasa Indonesia. Dia ngomong apa gitu. Oh iya iya. Jadi tapi nggak semuanya maksudnya kan ada yang terlalu cepet gitu kan ya kita Iya, ada. nerjemahinnya kayak tadi apa ya terus tadi gerakannya kelewat apa ya gitu kan dia kita jadi nerjemahinnya setangkepnya kita aja jadi itu sih. Oh, ini kamu dapat pembelajaran kayak gini sampai lulus nanti. Waktu lulus nanti Iya masih ada tes bahasa iya isyarat. jadi sampai kalau di uh, prodiku sendiri ya Mbak itu emang tapi dari awal sudah dikenalin tentang bahasa isyarat itu apa, jenis bahasa isyarat itu ada apa aja, penggunaannya itu kayak gimana, terus tentang etikanya tadi itu gimana gitu kan. Apa yang boleh itu udah dikenalin di awal-awal. Tapi cuma emang kita aktif matkul bahasa isyarat yang langsung praktik itu di semester 5 ini gitu kan. Mungkin kesehariannya emang kita udah praktek sendiri sama teman tuli, tapi di prodi sendiri aktif untuk gunain lebih dan memperdalam bahasa isyarat lagi tentang gerakannya, gerakan tangannya, lain-lain itu di semester 5 ini. Terus juga dari prodi sendiri sih ini eh, akhir tahun ini kayak bulan November ini kalau nggak salah itu biasanya ngadain kelas bebas. Jadi kelas bebas itu khusus kelas bahasa isyarat yang emang dari himpunan sendiri itu kerjasama sama Gerkatin kalau itu Ubisindo untuk ngajar bahasa isyarat dan itu sifatnya umum. Terus kalau dari aku sendiri kebetulan waktu liburan semester pertengahan tahun ini itu aku ikut kursus sendiri bahasa isyarat dari yang diadain sama Gerkatin Semarang gitu. Jadi nanti ada sertifikat dah. Dan nanti kalau misal kita kan itu ada tingkatan kelasnya ya Mbak. Ada kelas dasar, kelas lanjutan, dan kelas-kelas selanjutnya gitu kan. Nah, itu jadi per kelas kita dapat sertifikat. Nah, setelah sampai kelas lanjutan dari pengalaman aku yang kemarin itu, yang aku tanyakan ke tentorku sendiri, yang memang dia teman tuli, untuk bisa jadi juru bahasa isyarat dari mereka itu menentukan kalau
kita udah sampai di kelas lanjutan, kelas level 2 lah istilahnya gitu. Dan kamu sendiri ini udah kelas lanjutan atau masih dasar? Mau ke kelas lanjutan. Jadi kemarin baru kelas dasar, mau ke kelas lanjutan gitu. Ya Allah, keren. Tapi kamu seneng kan nih kalau misalnya nerjemahin mereka ngobrol sama teman kuliah itu seru kan? Kamu suka atau ya ada nggak sukanya gitu? Menurut Eh, pengalamanmu? Oke, menurut pengalamanku, aku cukup sangat tertarik sama bahasa isyarat. Karena yang pertama kan, eh, sebelumnya aku nggak pernah ketemu nih sama teman tuli nih, sebelum masuk ke perkuliahan gitu kan. Tapi udah tahu ada bahasa isyarat. Nah, setelah masuk ke perkuliahan, ternyata ada teman tuli di prodiku gitu kan. Belum lagi emang kalau di universitas kan banyak banget jenis orang gitu loh. Banyak banget dari prodi lain juga mungkin ada gitu kan. Terus mereka ngobrol pakai bahasa isyarat yang pakai tangan, terus habis itu lancar banget ngobrolnya. Terus habis itu aku sangat tertarik. Nah, terus waktu mendalami lagi, udah dapat matkulnya juga, udah mulai latihan dikit-dikit gitu kan, terus nyoba ngobrol, ternyata kok seru juga, ternyata kita lebih tahu budayanya mereka juga kan, terus lebih tahu, oh ternyata di berbagai daerah itu bahasa isyaratnya beda ya, kayak misal kemarin aku latihan dari Gerkatin Semarang, terus setelah itu aku latihan sendiri di daerah Surakarta. Oh, ternyata beda ya. Kayak nama bulan, nama hari itu isyaratnya udah beda. Tuh. Hmm. Jadi kamu harus menyesuaikan dong pakai bahasa isyaratnya di setiap tempat gitu. Ternyata beda-beda. Iya, menyesuaikan sama teman tulinya juga, menyesuaikan daerah juga. Tapi emang yang biasa dipakai di Indonesia tuh yang di sini kan? Apa yang sih? eh Kalau sepengetahuanku, sepengetahuanku itu untuk dari teman tulis sendiri ya Mbak, aku pernah tanya ke temanku sendiri, mereka itu lebih nyaman pakai Bisindo daripada CB karena memang awalnya kan yang apa ya, yang lebih sering dipakai teman tulis itu yang Bisindo. Kalau CB itu kan sistem bahasa isyarat. Hmm. Jadi kalau Bisindo bahasa isyarat Indonesia kan. Nah, kalau CB kan palingnya satu tangan. Kalau yang Bisindo kan dua tangan. Dan kalau CB itu, nah bedanya CB sama Bisindo, kalau CB itu dia pakai kata imbuhan. Jadi ada kata imbuhannya sendiri. Semisal tadi, eh, misal mengejar atau ada me, kan, terus ada ber, ada kata imbuhan-imbuhan lain. Nah, kalau di CB itu, setahu aku, mereka pakai kata imbuhan itu. Jadi, enggak kayak Visindo. Kalau Visindo itu misal menggambar. Jadi cuma gambar aja gitu. Enggak pakai me. Oh. Nah, bedanya, bedanya di situ. Terus kalau misal teman tuliku sendiri yang aku tanyain, nah mereka lebih suka pakai Bisindo. Jadi kamu udah lama ya ini ya? Sama teman kuliah udah sering ngobrol. Iya, iya lumayan lumayan. Udah. Itu berapa temannya? Atau kamu Kalau di sekolah gitu langsung gitu? kalau di prodiku sendiri itu ada tiga orang. Jadi cewek dua, cowok satu. Gitu. Di prodi lain juga sebenarnya ada. Cuma masih belum ya nggak tahu kan ya kita beda prodi gitu. Kadang sama adik tingkat juga kan ada kakak tingkat juga. Eh, ini udah berapa menit ya tadi ya? Aduh, berapa menit ya? Ya udah seru banget ngobrol masalah
ini ya sebagai seorang interpreter dan pengalamanku sebagai seorang penerjemah asik ya kalau bisa ngerti bahasa lain selain bahasa yang kita pakai gitu ya, bahasa Mm-mm. minoritas gitu. Berbeda ngomong minoritas juga sih tapi bahasa yang jarang dipakai gitu. Seru banget sih Is. Mungkin kedepannya aku pingin deh lebih tahu. Aku kan juga ikut ini kan kayak yang di apa SLB, Oh tapi aku iya, sendiri masih nggak bisa pakai bahasa isyarat kecuali perkenalan aja dan halo gitu, eh, sama-sama itu aja. eh, Dan itu nggak bisa ya, meskipun itu dihitung sebagai pengalaman tapi bukan pengalaman sebagai penerjemah. oh iya. Ya mungkin itu aja kali ya, dan saya sudah menjawab semua pertanyaan yang ingin aku tanyain dan ya ini udah bisa mencakup semua pertanyaan yang ditugas ini gitu. Eh, terima kasih Oke. Ais waktu dan aku izin rekam ya tadi ya. Iya. Ya, terima kasih Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.